warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Magal Balikpapan Official Podcast. Alhamdulillah, hari ini kesempatan di tanggal 21 April 2022, di mana hari ini hari kita ya Ibu. Ya, hari para ibu. Hari Kartini, karena yang tampil di sini para perempuan, Perempuan semua. pejuang pendidikan ya. Bu, alhamdulillah hari ini Semoga Balikpapan Official Podcast kedatangan tamu istimewa. Telah hadir pagi ini Ibu Emilia Monalita MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Balikpapan sekaligus. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu. Ada Ibu Rina Nupriana MPD, Pengawas Pembimbing. Selamat datang Ibu, selamat Sehat pagi. Sehat pagi, Ibu. alhamdulillah. Sehat. Pengawasnya SMK 3. SMA 3. SMA 3. SMA 3, pengawas pembina. Pengawas pembinanya SMA 3. Iya. Bukan SMK 3. Ya, Beda ya Bu Iya, ya. Ibu. beda tipis ya, beda tipis ya. Betul, Bu. Ada juga narasumber kami hari ini dari SMA Negeri 3 sendiri, ada Ibu Dini Suryaningsih yang akan mengawal kita nanti bincang-bincang mengenai student well-being. Iya, bersama dengan Ibu Emil tentunya Iya, yang lebih menemani pakar Bu ya. Emilia. Dan juga Bu Belajar. Ati Satya yang nantinya juga akan mendampingi untuk membahas tentang pendidikan. Oke, hari ini podcast kita bertema memaknai habis gelap terbitlah terang di masa kini dengan mempersiapkan sekolah masa depan berpondasi well-being. Ibu Emil, Siap. Pakarnya ini. Sama-sama belajar gitu. Kita belajar ya Bu di sini kita ya. pagi ini kita sharing ya Ibu. Ya, sharing Eh, betul tepatnya sharing. Bagaimana ini Bu pandangan Ibu mengenai student well-being di masa ini? Yap. Ya. Enggak Bu. Ya, jadi begini Mbak, pendidikan itu, gitu ya, pendidikan masa kini. Tadi ada judulnya sekolah masa depan. Gitu Masa ya. depan. Tentunya setiap sekolah punya bayangan sekolah masa depannya itu masing-masing Seperti seperti apa? apa gitu ya. Sekolah Masing-masing impian. Iya, Sekolah impian. masing-masing sekolah itu punya sendiri-sendiri. impian, ya. Sekolah masa depan sekolah saya itu mau yang seperti apa gitu ya. Tetapi di era digitalisasi seperti sekarang ini, di era algoritma seperti sekarang ini, Iya. maka yang ditekankan adalah well-being. Siapa yang harus well-being gitu ya? Jelas studentnya, siswanya. Nah, sebelum melangkah ke student well-being, siapa yang harus bahagia lebih dulu? Guru tentunya berperan penting ya Bu. Nanti ngajarnya juga tertekan. Ikut tertekan Ya. siswanya. Tentunya harus dibahagiakan Ya. dulu. Makanya ada yang namanya kebijakan dari pemerintah itu adalah kurikulum merdeka tadi ya. Iya. Gurunya yang dimerdekakan. Guru Dimerdekakan dalam bentuk apa? Penyederhanaan pembuatan perangkat pengajar, kebebasan dalam menerjemahkan isi kurikulum sesuai dengan kebutuhan kurikulum apa. Nah, itu dibuat merdeka dulu. Merdeka. Administrasi yang lebih disederhanakan oleh pemerintah. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana membahagiakan guru. Guru tidak dibebani dengan administrasi yang berlebihan. Kalau dulu kan, apalagi kalau pengawas mau Validasi. sampai detail. Iya. Gimana kalau sampai murid itu ditinggal? Ditinggal Kenapa buat alasannya? Bikin perangkat. Iya, yang disiapkan. Iya. Nah, itu disederhanakan dulu oleh pemerintah. Bagaimana membuat guru itu bahagia dulu. Nanti melangkah ke arah selanjutnya adalah siswanya yang bahagia. Betul. Siswa yang bahagia itu yang bagaimana? Siswa yang menemukan versi terbaik dirinya sendiri. Ya, betul. Versi terbaik dirinya sendiri. Terbaik saya, terbaik si A kan belum tentu Berbeda, baik orang. Jadi iya. versi terbaik dirinya sendiri. Yang bagaimana yang membuat siswa bahagia, yang tidak merasa ditekan, yang tidak merasa digurui, Enjoy ya, Bu. yang enjoy ya, joyful learning tadi. Iya. Nah, bagaimana dia merasa di sekolah itu nyaman. Iya. Yang pertama adalah nyaman. Bagaimana membentuk lingkungan sekolah itu nyaman. Nyaman buat anak-anak. Kadang nggak mau pulang di sekolah. Kenapa? Karena nyaman berada di sekolah.
guru-gurunya yang mengerti akan siswanya, mengerti akan passionnya siswanya. Siswa. Pendidikan yang memerdekakan, pendidikan yang memanusiakan manusia, yang mengarah kepada humanis. Sekolahnya manusia ya Bu ya. Selama ini kan kayaknya tugas yang kita berikan itu kadang overload ya. Iya Bu. Bayangkan tugas. satu siswa ada 10 mata pelajaran. 10 mata pelajaran memberikan tugas Yang sama apa? Iya. Bersamaan gitu ya Bu. Bersamaan. Berarti dalam satu minggu dia mengerjakan 10 tugas. 10 tugas. Kalau dikembalikan ke gurunya, sanggup nggak gurunya dalam satu minggu mengerjakan 10 tugas? Itu kan membuat siswa tidak bahagia ya, Betul. tertekan. Nah, bagaimana kita mendidik itu tanpa memarahi, tanpa menggurui, gitu ya? Ya, itu yang harus ditekankan. Bagaimana caranya siswa itu supaya bahagia? Ya buatlah pengajaran yang memerdekakan, yang membahagiakan siswa. Dimulai dari mana? Dimulai dari lingkungan fisiknya dulu. Lingkungan fisik, betul lingkungan. Sekolahnya nyaman, Sarana teduh, ya, Bu, ya. sarananya, tapi itu bukan prioritas utama. Yang prioritas utama adalah menjaga mental anak, psikis anak. Betul, Bagaimana anak di dalam kelas itu merasa nyaman di kelas. Gurunya Jadi, tidak melakukan tidak ada bullying ya. guru terhadap siswa. Betul. Misalnya kamu ini bodoh, kenapa enggak bisa-bisa Betul, 3 jam diajarin, Ya. enggak ngerti-ngerti. Ya. Jadi itu tidak Benar. dibolehkan. Tidak dibolehkan. Karena kadang anak itu tertekan Menjadi- bukan dari orang lain, tapi Iya. justru dari Dari gurunya guru. sendiri. Kita tuh kadang nggak sadar ya, ngomong ke anak-anak gitu aja nggak bisa. Iya. Itu kan verbal ya. Iya. Secara verbal menyakiti siswa. Iya. Mau tanya kadang Takut bisa. itu aja loh. Tadi kan sudah jelaskan, kenapa tanya lagi? Itu kan berarti mematikan kreativitas. Kreativitas, siswa. betul. Padahal kodrat anak itu mempunyai curiosity, rasa Iya. ingin tahu, Pengen tahu. kreativitas, ya kan? Itu yang tidak pernah dibangun oleh guru. Guru memaksakan kehendak bahwa harus cakupan kurikulum yang selesai. Harus sudah ini. Iya kan? Adanya harus sudah selesai Bu Iya, ya. apalagi Tuntas. saya ngejar materi ini mau ulangan. Iya. Jadi anak di dalam kelas itu tidak diajarkan bagaimana dia memecahkan masalah kehidupan, tapi diajarkan Life memecahkan skill. soal ujian. Heeh. Padahal nanti ketika dia lulus soal ujian itu nggak berguna kan? Iya. Yang berguna Iya. adalah Bagian- bagaimana dia bisa problem solving, memecahkan masalah-masalah yang ada di kehidupan. Nah itu yang kadang terlupakan dari sisi pendidikan di Begitu negara dia kita. lulus, dia harus siap gitu ya Iya. Bu, harusnya. Karena sistem pendidikan di Indonesia juga masih orientasinya adalah angka, Angka. nilai. Betul. Kalau anak nilainya tidak sesuai KKM, dianggap anak bodoh ya kan? Nah ini yang Sudah menguasai gitu ya Bu ya. Jadi ini yang mau di apa ya? Mau diperbaiki gitu ya, supaya pendidikan itu lebih ke psikologis anak, Lebih tidak nyaman hanya ya. sekedar angka, tidak sekedar mencapai capaian materi, Betul. tetapi ada values di situ. Ya. Begitu Ada keluar values udah jangka siap, panjang. punya skill gitu Yap, ya Bu ya. Benar sekali. Punya skill, Betul. mentalnya Mentalnya kuat, biasanya psikologinya kuat, sehingga Daya dia tahannya menghadapi terhadap sesuatu tekanan di itu luar. harus Nah, kuat. Resiliensi. ya intinya itu mohon maaf saya ini intinya pendidikan itu harus ada roh karakter ya, karakter pada siswa untuk bertahan hidup. Guru harus memberikan itu, wajib itu saya rasa. Betul, Ya, jadi tidak hanya yang dikatakan oleh Ibu tadi bahwa nilai Anda the best karena nilai bagus, tapi Bagus, betul. sekarang dinilainya terutama adalah karakter siswa. Karakternya. Ya, berkarakter siswa itu nanti kalau karakternya baik dimanapun dia bisa bertahan, Bisa bertahan, Bu. bisa Ha-ha. mencari lapangan kerja. struggle Ya, di kalau luar. nilai memang seperti yang Ya. dikatakan Ibu tadi, it's okay, everyone can write Iya. ya the score. Semua Iya. orang bisa, Bisa. tapi everyone cannot change, Ya, tidak bisa tidak merubah karakter siswa. Iya. Gitu Ibu ya. Fondasinya Harus adalah di mana gitu ya? Fondasinya adalah di karakter tadi. Karakter. Mau apapun kurikulumnya, Ya. mau KTSP, mau K13, mau kurikulum merdeka, Merdeka. it's okay gitu ya. Iya. Kenapa? Karena fondasinya jelas, karakternya jelas. Betul. Yang dibangun lebih dulu. Nah, bagaimana cara guru menyampaikan itu? Nah, ini tantangannya di sini. Tantangannya di Nah, sini. karena guru bertahun-tahun sudah terbiasa angka, Iya. dan angka. Udah Nah, dibiasakan. Pendidikannya sekarang ini pengennya menuntun pada Betul. kodrat, bukan menuntut Bu ya. Betul. Betul. Bukan menuntut. Beda belakangnya ya. Iya. Dan Ada harus satu maknanya lagi juga berbeda menuntut. sekali. Menuntut. Menuntut Dan menuntut. dan menuntut. T dan N harus beda. Bedain loh ya. Sekarang harusnya menuntun. Menuntun maunya anak itu apa, maunya siswa apa. Jangan Membuat menuntut mereka- saja. Jangan menuntut harus nilai Iya. 8 ya Bu, harus Anak-anak itu punya passion sendiri-sendiri gitu kan. tanpa kita tahu anak ini di saat kita bilang gitu aja nggak bisa, mentalnya dia Langsung udah down. Iya, drop. Akhirnya
ya nggak bisa males mengeksplor dirinya lagi kan. Kalau Jadi iya, gitu ya, Bu, ya. dijustifikasi kan ya. Kalau anak itu mentalnya kuat, dia cuek aja gitu ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang punya mental bukan baperan ya, perasa gitu ya. Perasa, Dia merasa beda-beda. saya baru mau begini aja kok sudah dimentalkan gitu kan. Iya. Masing-masing anak itu kan punya Keunikan berbeda-beda, sendiri-sendiri, keunikan sendiri-sendiri, nggak bisa disamakan Iya. ya, Bu. Kadang juga pada saat di kelas dia diberi label, di luar juga akhirnya juga orang-orang atau guru-guru lain juga menangkap label Iya, itu, betul. akhirnya di dalam kelas menyamakan bahwa oh ternyata dia seperti ini, padahal bisa aja Iya. pada saat itu berubah. Ya, itu harus dirubah juga labeling Iya, ya. labeling. Jadi Betul. kita tidak boleh melabeli anak itu dengan nakal, Iya, malas, iya betul, Ya, betul. apalagi guru-guru BPBK Iya. gitu ya. Guru BPBK itu tidak boleh open kasus ke anak-anak. Iya. Dia nggak boleh mengatakan si anak itu nanti itu loh nakal, itu ini nggak boleh. Jadi pandanglah siswa itu dengan sudut pandang kita sendiri, pure murni bahwa anak itu adalah bersih, tanpa labeling Unik, nakal, ya. tanpa labeling bodoh, Iya. dan tanpa labeling yang lain. Betul betul Ibu, setuju sekali kami. Biasanya ini apa mau sedikit tanya mungkin ya dari Bu Emil tadi kasus well-being sama Ibu Dini. Iya. Yang banyak terjadi itu ada sering itu kasus anak itu pintar di sekolah Iya. gitu kan, lulus SNMPTN, terus mereka mungkin diterima di Kuliah. perguruan tinggi negeri yang favorit, mungkin di sini atau di Jawa seperti itu. Ketika mereka udah kuliah di sana, mungkin baru semester 1 atau 2, mereka merasakan tertekan seperti itu. Kok nggak ini apa namanya? Kok seperti ini kuliah di sana, kok nggak seperti waktu Tidak sama waktu di nggak sama. sekolah. Akhirnya mereka itu Perilakunya nggak ya. kuat seperti yang disampaikan Brina bahwa Iya, mereka betul. gimana sih harus bisa bersaing di luar, Bertahan. ya bertahan Iya, menghadapi survive. di sana. Nah akhirnya mereka nggak selesai kuliahnya. Nah itu solusinya bagaimana Bu ya, bagaimana caranya supaya siswa itu menyadarkan bahwa memang itu perlu proses dan ya kita harus berjuang seperti itu. Nah, banyak Bu kasusnya di kami Mbak ya, Iya. Bu Dini, banyak kasus yang terjadi seperti itu. Anak itu memang pandai di sini, nah mungkin hanya pandai dari segi apa ya, Akademis. akademis. Ketika mereka harus bersaing di luar, mereka tadi merasa kayak down, nggak percaya diri, dan akhirnya ya saya kan untuk berhenti kuliah. Berhenti Untuk kuliah. mencegah hal yang seperti itu bagaimana ya? Sama seperti tadi ya. Jadi pondasi karakter itu adalah yang utama ya. Karena itu diajarkan untuk kompetisi ya. Kompetisi Indonesia ini kan terkenal dengan kompetisi ya. Mau masuk sekolah aja kompetisinya dinilai UN, nilai ujian, itu kan Iya. kompetisi. Nah, sekarang kita harus mengajarkan ke anak-anak kompetisi itu adalah kompetisi internal. Kompetisi Dengan di diri dalam sendiri. dirinya Sendiri. Dia harus membuat target pencapaian. Iya. Saya tahun ini capainya apa? Tahun ini capainya apa? Capainya apa? Harus begitu. Tetapi itu tadi karena kompetisinya yang berlaku di Indonesia ini adalah kompetisi yang eksternal gitu ya. Kompetisinya itu kompetisi dengan yang akademik mayoritas nilai tadi, Iya, sistem ya, iya, sistem yang membatasi kita seperti itu belum terbiasa, maka itu yang harus dirubah ya. Sekolah harus mulai menanamkan bahwa kompetisi itu adalah kompetisi di dalam dirinya sendiri. Betul, Bu. Masing-masing anak harus punya pencapaian pribadinya masing-masing. Dan penilaiannya, nah kita rubah, tidak lagi penilaiannya hanya memberikan piagam, memberikan penghargaan dalam prestasi akademik, Iya. tetapi diganti. Kita prestasinya adalah prestasi di bidang soft skill. Ada bintang kebaikan, ada piagam kebaikan ketika anak mau Sudah menolong orang melakukan. lain. Iya. Misalnya setiap 1 bulan sekali kita pasang gitu ya. Piagam kebaikan untuk bulan ini diberikan ke si A. Kenapa? Karena dia mau Iya. menolong temannya yang sedang kesusahan. Betul. Jadi anak-anak yang soft skill-nya bagus itu merasa dihargai. Ketika anak itu merasa dihargai, diberikan ruang untuk berkreasi, maka dia akan memicu sendiri, akan terpacu sendiri, muncul sendiri semangatnya untuk belajar. Betul. Tanpa dipaksa dia mau belajar. Dia merasa bahwa belajar itu adalah kebutuhan, bukan karena dipaksa. Karena Ini dipaksa. agak susah. Bagaimana kita mengajarkan anak tanpa dipaksa kan? Yang selama ini kan pasti dengan hukuman ya. Dihukum, Iya. kasih apa punishment. Punishment, punishment. nah, sekarang diganti, punishment-nya diminimalisir, Reward Reward banyak yang dibayar. dibayar. Rewardnya nggak usah banyak, nggak usah yang berupa uang, nggak Terlalu ini ya. usah. Iya, Cukup reward hal-hal yang kecil sederhana, tapi yang itu kecil berkesan saja. bagi Berkesan, dia. betul berkesan. Biasanya di SD itu ya, seperti itu. Juga bisa merangsang teman-temannya Iya, lain untuk iya. kebaikan kan, Betul. Bu, ya. Mungkin awalnya makin terpaksa karena nanti bakal dipuji, tapi lama-lama mungkin bisa ikhlas melakukan Menular ya. pertolongan, iya menular Nah, gitu jadi ya. soft skill-nya yang Iya. harus digenjot memang. Ya.
ini saya boleh bertanya nih kepada Bu Em. Sekarang Ibu sebagai kepala sekolah ya, bagaimana memberikan motivasi terhadap guru supaya siswa yang Ibu katakan tadi notabene malas belajar dan mereka belum muncul student need-nya ya, kebutuhannya to learn ya, kebutuhan mereka belum muncul. Aku nggak mau belajar. Nah, sebagai kepala sekolah, bagaimana sih Ibu memotivasi Bapak Ibu guru di sekolah? Saya garis bawahi dulu Bu Rina. Kenapa kok tidak muncul semangat anak-anak belajar? Karena ada sistem apa? pengajarannya, metode pengajarnya itu yang monoton, membosankan. Guru belum mampu menciptakan rasa ingin tahu siswa. Merangsang Bu ya, yang menjadi kreativitas. Bagaimana kita menggugah curiosity tadi ya, penasaran. Bagaimana menggugah itu yang kita harus banyak belajar ya. Bagaimana menggugah rasa ingin tahu siswa di dalam kelas. Pembelajaran itu kan nggak harus konvensional ya, kayak meja begini, hadap-hadapan. Sekali-sekali kan dirubah bentuk mejanya. Singkirkan mejanya, kita ke tengah, pakai circle time. Setiap hari itu ada perubahan-perubahan. Kemudian setiap pagi kalau di tempat saya membiasakan untuk morning sharing. Jadi setiap guru yang masuk itu menanyakan kepada anak-anak, apa kebaikan yang sudah kamu lakukan hari ini? Kemudian bertanya, apa sih goals apa yang ingin kamu capai dari mata pelajaran saya? Kalau kita mempelajari misalnya sejarah, goals apa yang ingin kamu pelajari dengan topik ini? Apa yang ingin kamu ketahui dari topik ini? Jadi anak-anak mencari sendiri. Saya pengen tanya apa? Yang saya tanyakan tadi Bu, untuk guru-gurunya, that is for the student ya. Jadi sekarang untuk guru Ibu, kalau kan tidak semua guru juga punya enjoyability ya. Tidak punya, kadang ada guru yang karena poinnya tadi guru ya, so guru bisa kalau motivate guru the student. Setiap rapat, setiap pagi saya memberikan motivasi di grup WA. Jadi grup WA kami nggak hanya sekedar grup WA yang gitu ya. Kami sisipkan di situ penguatan, motivasi, kemudian memberikan share beberapa praktek kebaikan di sekolah-sekolah lain, cara mengajarnya seperti ini. Itu kami share setiap pagi. Dan tidak hanya saya, tapi semua guru yang punya pengalaman mengajar boleh di-share di situ. Pengalaman mengajar yang baik, intinya yang ada metode baru, ada cara mengajar yang baru. Kemarin matematika itu Bu dibawa ke lapangan. Jadi belajar tentang mengukur ketinggian itu dengan alat klinometer ya kalau nggak salah namanya. Itu di lapangan. Jadi Anda nggak belajar di kelas. Ini tadi saya lihat PPKN juga belajarnya di lapangan dengan facilitated time, membuat seperti notes kayak yang di papan itu ya. Metode Windows shopping. Jadi anak bergerombol dan pembelajarannya itu kolaborasi. Ditekankan ke kolaborasi. Tidak ada pekerjaan individu. Semua diarahkan ke kerja kelompok. Kemudian kami ada kolaborasi antar mata pelajaran. Kemarin sudah bahasa Inggris, gabung dengan simulasi digital, gabung dengan sejarah. Berarti memang harus dibicarakan dulu, diskusikan Bu ya. Setiap awal pelajaran kami ngumpul, mana nih mata pelajaran yang bisa dikolaborasi. Bisa dikolaborasi, betul. Siap. Dan itu nggak boleh putus Bu Rina. Iya betul. Saya itu setiap pagi. Saya tahu sudah. Semangatnya Ibu saya tahu. Hebat luar Setiap pagi biasa. keliling ya. Pasti saya keliling kelas, keliling sekolah, terus saya masukin satu. Ya untungnya kakinya nggak sakit. SMA Masih kuat rupanya Ibu. Wah, sehat berarti. Saya tangga-tangga. Bu, jangan lewat tangga. Nggak ada yang lewat tangga. Selalu ada tangga. Oh my god, ya sudah terpaksa ngikuti Bu Emil. Kemudian ada satu lagi terobosan Bu. Apa? Out of the box. Jadi keluar dari kurikulum. Dari zona nyamannya. Betul. Jadi kita memetakan mana sih yang kompetensi paling dibutuhkan zaman sekarang. Oh iya. Jadi dipetakan di situ. Dipetakan dulu ya. Iya, dipetakan dulu, di breakdown dulu. Kemudian ini yang nggak begitu penting. Bukan di skip ya, tapi dikecilkan. Misalnya dikurangi porsinya. Tapi ini mata pelajaran yang bisa membekali life skill-nya anak-anak gitu ya. Ini yang dibanyakin. Gitu ya. Jadi ya kurikulum. Ada yang tanya, nanti kalau validasi bagaimana? Validasi ya seperti biasa, asik. Jadi kita berdua. Satu kurikulum implementasi. Ada bocoran ini luar biasa dari yang kurikulum implementatif. Ini yang dipakai setiap hari. Tapi yang untuk kepentingan administrasi tetap berjalan.
Iya, tanpa Ibu ceritakan saya sudah tahu. Tapi bagus ini, good job. Ya keluarlah dari zona nyaman gitu ya. That's right. Keluarlah dari kurikulum, nggak apa-apa. Kan namanya kurikulum merdeka, berarti kita diberikan kebebasan untuk mengartikan kurikulum. Betul. Jangan ditelan mentah-mentah gitu ya. Oke, betul. Seperti ini ya, kelas 11 ini. Kan sudah mau, kalau di SMK ada PKL ya. Ya. Nah, sedangkan CP-nya itu kan belum keluar. Ini kan CP fase CP yang F, fase fase berapa? Oh, fase Fase F belum ada. Iya. Iya. Kemarin gimana fase F nggak ada? Loh ya jalan, kita nggak tergantung sama kurikulum. Yang penting PKL berangkat aja PKL. Nanti fase F-nya diberikan ketika anak-anak Tahun setelah atau tahun pokoknya berikutnya. dibuat gampang loh. Ini Berjalan, tetap ya. terjadwal. Tetap terjadwal. Ada programnya ada. Benar. Kalau saat ini memang harus fase F, ternyata ada PKL. Why not? Apa ya, kita tunda dulu. Sudah ya. Bukan skip tapi ditunda. Iya, ditunda. Oke, itu Sudah jalan, tidak perlu tergantung dari kurikulum. Jadi yang saya bilang awal tadi ya, apapun kurikulumnya, apapun materinya, kita yang mengatur. Kita yang ngatur. Sekolah yang mengatur. Mau menambahkan sedikit Bu, mungkin ya. Saat ini anak-anak udah terbiasa dengan membuat status dengan berbagai macam media atau emoticon ya. Apa pada saat mereka sedih, mereka menampilkan apa, pada mereka bahagia dia menampilkan apa, pada saat mereka itu merasa jengkel dan lain-lain. Nah mungkin di situ dibiasakan pada saat awal pelajaran kita merefleksikan Benar, emosi betul, gitu. benar. Jadi di awal Zona tuh emosi. zona emosi ya Bu. Jadi itu biasa kan mereka bisa merefleksikan apa yang dirasa. Begitu sudah selesai keluar, mereka udah siap untuk belajar, bisa dimulai. Betul. Pagi itu ditanyakan Bu, bagaimana perasaanmu pagi ini? Iya. Jawabnya pakai emoticon gitu. Iya. Misalnya. Boleh. Pakai emoticon, ada yang mesti yang lope gitu Iya, ya, nanti ada yang betul, bunga. betul. Itu sudah anak kalau nggak langsung lah masuk ke materi bahasa Indonesia misalnya Langsung pegang spidol langsung nulis gitu Bu ya, datang ya. ajak mereka ngomong Iya, dulu, betul, biasakan betul. mereka untuk empati Enjoy, gitu ya. Jadi menggugah empati mereka dulu, Betul Ibu, tertarik betul dengan sekali. proses. Iya. Kalau guru-guru biasanya kan langsung aja Datang. "Sekian, lu atang nulis Absen langsung anak tulis. masih bete Iya. Data perasaannya bagaimana mereka Ibu ya, Betul, berbagai zona emosi. macam. Sama yang Lagi terakhir, bete, kalau setelah lagi- selesai kegiatan apapun, pembelajaran Refleksi. apapun, refleksi. Refleksi. Wajib itu. Wajib ya Bu. Wajib Setiap refleksi. Jadi kalau boleh saya tambahkan, kita bisa menengok kembali sekolah ramah anak. Nah, Ya iya. kan? Itu Kembali sangat-sangat lagi ke sana. identik sekolah ramah anak itu. Bagaimana Anda, Bapak Ibu guru membuka pembelajaran? Misalnya kalau ada yang lemes, bagaimana perasaan? Iya, betul Ibu. Apakah sudah sarapan tadi anak? Kita harus peka ya Bu sebagai guru. Kebetulan Ibu punya coklat nih ya. Ini buatmu. Jadi senyum. Iya. Ini intinya gurunya memberikan apa Bunda? Berarti kita care ya, Bu, Memberikan ya, sama anak. kepedulian, teladan, contoh karakter yang baik. Iya. Makanya Bapak Ibu kalau punya bonbon di kantong Simpen ya Bu ya. Buat nanti kalau ada anak senjata nih. Iya, ada. itu intinya Bapak Ibu guru memberikan teladan, walaupun hanya Kebaikan. bonbon, iya, teladan Contoh kebaikan. Itu contohnya salah satu contoh dari sekolah ramah anak tadi. Semuanya ternyata terkait Terkait. terkait. Betul sekali. Sekolah ramah anak, sekolah Merdeka. merdeka tuh Iya, sangat Semuanya well-being. ujung-ujungnya muaranya itu di studi well-being. Iya. Siswa. Seperti seperti falsafah dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Makanya itu beliau mengatakan mengajar, mendidik sesuai memanusiakan manusia. Jadi kalau kadang-kadang ada orang tua gak apa-apa, anakku belajar di situ aja, ben sel-selan ya ora apa-apa. Loh, kan kita sekolah pengen menjadikan sekolah yang nyaman, memanusiakan anak. Tadi yang Ibu katakan humanisme, nyaman. Nah, ini perlu orang tua murid juga mohon maaf sekedar mengingatkan ya kalau sekolah ini Mendapat pemahaman ya Bu orang tua juga ya. kurang tempatnya kurang, Pak duduknya kurang, ya mohon untuk dimengerti ya bundanya. Ya itu sekedar mengingatkan. Itu aja ya. Tapi orang tuanya juga harus belajar ya Bu. Oke, Iya. jadi Udah dalam mengerti. sekolah masa depan Saling itu berkaitan. ada kaitan antara orang tua, guru, siswa. Oh Tidak iya. bisa lepas. Jadi udah habis lingkungan yang dibangun Iya, iya. ya, lingkungan fisik tadi sama Fisik, mental. Lingkungan ada dua, fisik dan mental. Yang dibangun kedua adalah keterhubungan antara orang tua, guru, dan siswa. siswa. Komunikasi nanti yang baik. yang ketiga nanti baru yang pembelajaran penalaran.
Jadi anak itu diajak untuk bernalar setiap belajar, bukan menghafal, tapi bernalar. Karena menganalisis, karena ya itu tadi anak itu dilatih untuk mengatasi problem kehidupan, bukan problemnya ujian gitu. Bukan soal ujian, soal ya, bukan soal ujian, akan tapi dihadapin. problem kehidupan. Betul. Terus sekali ya Bu Ajidah. Sedikit nih ke Bu Dini. Boleh. Bu Dini ini basicnya psikologi, Bu. Nah, Betul. Kita membahas tentang student well-being, di mana ini mental anak nih harus kita bahas juga. Menurut Bu Dini nih, ada tips apa nih untuk anak atau kita ini bisa membangkitkan positif mental health-nya anak nih untuk student well-being ini sendiri? Bagaimana Bu Dini? Well, dari pemahamannya bahwa well-being itu kan anak-anak yang merasa sejahtera, bahagia, baik secara emosi ya Bu ya. Jadi begitu dia seperti yang Bu Emil dari awal sampaikan, bahwa anak-anak itu merasa selalu kangen ke sekolah, pengen ke sekolah, pengen ketemu guru, pengen ketemu teman, pengen kangen dengan suasana belajar, itu paling penting. Nah di situ mungkin kalau dari siswanya ya tadi ya Bu Ajidah, dari siswanya memang harus dari rumah itu mereka harus siap, dari siap bahagia. Mungkin ada masalah di rumah, kita dari guru-guru harus cepat bisa menangkap di sini. Jadi mereka harus siap dulu, bagaimana mereka kamu nanti mau sekolah nih, apa yang kamu harus persiapkan. Pertama-tama mereka harus dulu siap dari segi persiapannya pada saat tadi yang kata Bu Emil kan, orang tua nih perannya besar sekali, mengkondisikan di rumah, turun sekolah tuh udah dengan perasaan yang bahagia, gitu, nyaman gitu loh. Seperti itu. Tadi anak-anak juga harus punya ketahanan mental ya Bu. Nah ketahanan mental ini yang mungkin harus kita nih rangsang sebagai guru dan orang tua ya, harus rangsang. Mereka nggak mudah menyerah. Misalnya dengan tugas-tugas yang berat tuh, kamu harus bisa mentalnya harus kuat dulu Bu Ajidah, seperti itu. Jadi jangan langsung dipatahkan. Iya, itu tadi seperti yang tadi. Begitu mendapat pengalaman pertama yang seperti itu, mereka juga besok-besok mau melakukannya lagi, mereka udah merasa males gitu. Nggak dianggap kan, tidak ada apresiasi buat dia gitu. Ngapain dikerjain, nanti disalahin lagi. Disalahin lagi. Apa yang terjadi ya sekarang ini ya? Kebanyakan mau nanya harus didorong temennya, ayo seperti itu ya Bu ya. Bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri anak. Betul. Sebenarnya kita Bu ya, guru-gurunya inilah yang harus jadi pionir dulu nih ya Bu ya. Gimana kita membangun suasana di dalam kelas supaya anak-anak menyenangkan. Mindset gurunya harus kita ini dulu yang harus perbaiki Bu ya. Jangan monoton mengajar, metode-metodenya lebih kreatif lagi kayak gitu ya Bu. Menarik sekali gitu ya. Kalau gurunya kreatif, gurunya mampu membangun kreativitas siswa, ya siswanya terpacu gitu ya. Kayak tertantang Bu ya. Dia, kreativitas saya ini kalau kami biasanya harus terus diasah. Tidak memberikan tugas gitu, tapi memberikan challenge. Oh ya, tadi sudah tantangan tuh Bu ya. Ayo saya tak kasih tantangan ini. Jangan bilang tugas. Kalau tugas itu sudah konotasinya kan aduh berat ini tugas. Oh berarti kata-katanya diganti Bu. Oh itu tipsnya ya Bu ya. Challenge. Oh iya. Betul. Lebih menarik ya. Lebih menarik sepertinya daripada kata tugas. Sudah sama. Saya ini Ibu Bunda. Iya Bu. Kalau challenge itu misalnya, apakah itu ditentukan dengan skornya Bunda? Saya pengen tahu. Ada rewardnya mungkin gitu Bu ya. Ini dari Bu Guru ada challenge. Terus nanti kan challenge pasti ada soalnya kan? Ya kan? Nah terus itu apakah harus ada porsinya? Kalau lengkap semua itu nanti nilainya gitu. Pasti ada begitu. Kriterianya anak-anak yang tentukan. Apa ini yang mau dinilai dari sisi apanya? Kesepakatan. Ada kesepakatan di awal ya Bu ya. Supaya mereka bersemangat untuk belajar. Jadi sebelum belajar ada komitmen. Kesepakatan kelas itu siapa yang membuat? Ya anak-anak sendiri. Gitu. Kemudian kita juga menanyakan apa konsekuensinya apabila kamu melanggar kesepakatan ini. Dia juga yang menentukan. Kalau saya melanggar ini konsekuensinya ini. Jadi kalau mereka kena konsekuensi sudah merasa juga
Iya betul. Menyenangkan ya seperti itu ya. Enggak merasa Menerapkan di kelas Bu ya. Sudah saya bayangkan ya, nyaman sekali di kelas seperti itu. bikin sendiri, Bikin aturan sendiri, iya. ya kamu kalau salah Tuh, ya udah pakai sendiri. iya itu that's right, agree with you. Betul, Selama ini kan guru aja yang menentukan Bu ya. Guru semua yang Dituntun gitu ya, dituntun, dikasih tahu didikte gitu ya, mereka langsung. benar-benar ini role-nya semua dari bangun fondasi banget ini. pelajaran sejarah itu membosankan kan? Orang kalau dengar kata sejarah ngantuk. Iya. Padahal sebenarnya seru. Iya. Karena dulunya hanya mengajarkan fakta, Betul. angka tahun, fakta. Udah, dari Tahun-tahun. SMP sampai SMA itu. Itu diulang-ulang, betul itu Bu. Ya itu Guru yang nggak bisa tantangan. Ya, tantangan bagi guru mengajarkan Harus sejarah kreatif. mengkreasi sebuah fakta menjadi sebuah cerita. Iya. Ya kan tentunya saya ingat guru saya waktu SMP itu. Walaupun fakta ya, tapi dibuat cerita. Saya sampai ingat jadi sekarang. Iya, berkesan sekali. Nah, ini salah satu inspirasi ya kan, supaya guru sejarah meng-create fakta menjadi sebuah Iya, cerita. betul. Yang kalau situ Meng-create Tantangan itu ya Bu ya. C6 ya. pembelajaran yang kreatif itu tantangannya. Ya. Tantangan buat para guru-guru Masih ini. ingat kalau validasi taksonomi Belum iya mengkreatif. Kita juga ada ya. Iya. Kalau BK ya. ya betul. Yang paling tinggi adalah meng-create itu yang susah. Ya, yang bisa metakognitif. siapa dulu? Balik lagi gurunya. Gurunya lagi, kembali lagi ke Kalau guru. gurunya nggak kaya imajinasi, gurunya nggak kaya kreativitas, nggak bisa bangun murid yang kreatif. Iya, Betul. boleh saya tambahkan. Kalau kayak imajinasi itu berasal dari guru yang rajin membaca. Oh, Ya, betul. literasi lagi karena ini pengalaman saya itu buku Mahabharata itu berapa seri saya Wih. baca di SMP habis. Habis. Luar Iya, biasa. Bunda. Saya suka membaca di perpustakaan. Yang paling besar adalah Mahabharata. Kalau dulu kan majalah kita apa waktu kecil? Oh, enggak. Udah Bu. Majalah Bobo. apa? Bobo. Coba itu sudah saya sama pada kecil itu. Betul, betul. Kuncinya di situ. Ya, membaca literasi. Harus banyak Ini pesan. wawasan ini guru Karena mungkin ya. sekarang ini juga kan Bu anak-anak ini terpengaruh gadget yang Medsosnya betul kuat iya. banget. Jadi yang mau literasi itu males. Daya tahan Bu, daya tahan anak-anak juga orang Indonesia untuk membaca itu daya tahan. Kalau membacanya suka, tapi daya tahan berapa lama dia membaca itu Oh, yang iya. bosan gitu. Nah, itu dia. Harus dibiasakan. Menarik biar berjam-jam. Kalau WA sampai sore Sampai kalau ditanya Bu itu kalau handphone dipantengin terus ngalah-ngalahin ya. Kalau WA-nya diganti soal cerita. yang cerita Jadi narasi. Iya, jadi narasi yang menarik ya. Harus tahu dia. Bisa jadi salah satu loh Bu, apa? Media. Metode guru. Betul, betul Iya, Ibu. buat saat cerita anakku tapi dibatasi katanya Iya. sementara karena kan tugas yang lain masih banyak. refleksi itu bisa dari Iya, that's it. Betul, jadi betul bisa Ibu. dibaca oleh temannya yang lain. Iya. Iya. Ketika temannya yang lain membaca, yang lain tergerak juga. Iya. Jadi setelah pembelajaran, kalau misalnya nggak sempat refleksi di dalam kelas, gitu, refleksinya disampaikan di WA. Iya. seru juga. Jadi anak-anak membaca semua. Seru. Dibaca oleh satu kelas. Yang lain tertantang juga untuk menulis juga. Kadang kita kalau refleksinya pakai pantun. Kalau nagih tugas itu ya, Nah, saya itu nagih tugasnya lewat pantun. Seru ya? Ya, lewat pantun. Nanti yang jawab sudah dong Pak, gitu. Iya. Hari gini. Atau cakep gitu Bu ya. Balas pantun di WA. Iya, biasa. Seru. Jadinya Hebat. Variasi, gurunya harus kreatif. Nanti baca buku yang banyak supaya iya. itu kreativitasnya. Kalau nggak baca buku banyak, literasinya nggak banyak, ya itu aja. Tapi ya kebanyakan buku hanya ditumpuk di perpustakaan. Ya, sekarang gitu deh. Dibuat pajangan. Ya itu mudah-mudahan lah Bapak Ibu guru nanti bisa memberikan motivasi anak-anak untuk membaca dengan cara salah satunya membuat sinopsis satu lembar Bikin cerita. pekan literasi. Saya tuh kepinginnya Yang pendek-pendek anak-anak aja itu misalkan membaca kan ada bu literasi, nanti setiap kalau mungkin sudah PTM gitu ya, nanti upacara salah satu siapa yang udah selesai kita tunjuk aja, suruh bercerita. Iya, suruh bercerita di depan.
selalu diberi kesempatan lah. Iya, jadi menyampaikan sesuatu apa yang sudah mereka apresiasi. Ya, betul sekali. Kalau kami dulu literasinya pakai bahasa Inggris. Jadi setiap habis selesai upacara ada siswa maju satu itu meliterasikan pakai bahasa Inggris. Ya. Iya. Sinopsisnya ya, Ya, sinopsisnya. kita kasih 5 menit saja. Ya, makin pede kan, Bu kan? Ya, teman-temannya juga makin mau bisa juga Bu untuk bisa Nggak mau tampil, kalah. nggak mau Iya, kalah. Tugas upacara hari itu, Iya. kelasnya itu yang harus maju untuk juga meliterasi. Iya. Bertugas hari itu Tugas tuh hari itu. refleksi. Mungkin Bu Sati ada tambahan Ya, silakan, karena kemarin sempat ikut latihan kurikulum merdeka, mungkin kita kaitkan dengan filosofi masa depan Kembali lagi. Sekolah masa depan yang seperti masa apa? depan seperti apa yang Sebetulnya kayaknya bukan menambahkan ya, mau bertanya. Bertanya sama Ibu ini kan, sama Ibu Emilia. Kaitannya kalau dengan IKM Bu, kalau tidak salah IKM implementasi kurikulum merdeka kan, kami di SMA nanti akan ada tambahan satu kelompok mapel, kalau tidak salah ada kelompok mapel vokasi. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kami karena ini sesuatu hal yang Baru baru SMA buat ya, di buat SMA, SMA, ya. seperti itu. Apakah ada bedanya antara vokasi yang akan diterapkan di SMA nanti dengan vokasi yang di SMK? Kemudian keterkaitan antara vokasi tadi, kita ini sebetulnya Bu di SMA 3 sudah memberikan bekal life skill ke anak-anak, mungkin karena kultur atau latar belakang kita di sini ya, siswa kami ya, untuk meneruskan di perguruan tinggi itu prosentasenya lebih kecil dibandingkan dengan yang mau bekerja. Kayak kami nggak ingin siswa kami itu bekerja, bukan merendahkan ya, maksudnya sekedar hanya cuma joget Skillnya kurang atau apa, karena skill mereka kurang. Akhirnya kita memutuskan udahlah kita bekalin siswa untuk bekerja sama dengan lembaga atau apa, kita kasih bekal, kita berikan semacam sertifikasi kompetensi seperti itu, mungkin sama dengan di SMK seperti itu. Nah, Bisa bersaing akhirnya, supaya mereka bisa bersaing walaupun mereka bukan dari SMK. ya kan, kebanyakan mungkin mereka kepingin sebetulnya itu sekolahnya di SMK. Cuman kami di Barat ini kan terbatas nih Bu, belum ada SMK di sini ya, akhirnya ya sekolahnya di SMK. Kira menurut Ibu sebetulnya apa sih Bu perbedaan yang di vokasi di SMA dengan vokasi yang di SMK? Kemudian bagaimana caranya mereka itu supaya mempunyai life skill yang cukup ketika mereka lulus dan bisa bersaing dengan di luar dalam pekerjaan? Kalau vokasi di SMA dengan SMK jelas beda jauh ya. Kalau di SMA mungkin vokasinya untuk membekali kehidupan mereka, supaya nanti ya seperti Ibu bilang tadi ya, ketika dia lulus kan nggak semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi dia punya skill tambahan, ya skill yang bisa dipakai untuk dia melangkah ke dunia kerja. Nah di sini harus dipetakan kebutuhannya itu, skill tambahannya apa sih yang relevan untuk anak-anak sekarang, ya kan? Anak-anak sekarang ya, itu kan hobinya kan konten-konten gitu ya. Nah sekarang saat ini keterampilan komputer, digitalisasi, yang dia bisa kembangkan untuk membuat konten YouTube, membuat konten TikTok yang laku untuk jual dengan media yang mereka punyai ya. Ini ada HP aja kan bisa ya. Betul. Itu untuk di SMK atau SMA? Untuk di SMA. Itu salah satunya ya, poin satu. Atau bekali mereka dengan yang simpel tapi cepat menghasilkan uang. Nah ini bisa kolaborasi dengan SMK yang ada, gitu ya. Misalnya yang hobi memasak, ya yuk kolaborasi sama saya gitu ya. Yang hobinya di teknik, apa sih yang simpel saja yang bisa ke teknik. Kalau yang cepat itu kan IT ya sekarang. Semua serba IT Bu. Dia kolaborasinya dengan teknik kendaraan ringan itu agak lama ya, karena jelimet kan, membaiki motor itu agak jelimet. Belajarnya harus lama itu ya. Jadi dikemas dengan hal yang simpel vokasinya, yang memang sesuai dengan kebutuhan saat paling gampang kan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini. Karena itu adalah tuntutannya sekarang, menyelesaikan problem hidup masa kini apa? Ya IT tadi yang paling cepat gitu ya. Sama kalau mau ya boga kan cepet, tinggal taruh meja di depan rumah. Bisa ini ya Bu, bisa kan? Jadi kebetulan kita di sini life skillnya memang sarkomnya ke IT Bu ya. Lebih ke mungkin kayak kasih perkantoran yang dasar-dasar aja. Kemudian
Kebetulan kita juga punya guru apa PKW Keterampilan itu yang ya. keterampilan boga, boga. seperti itu. Mari Jadi kolaborasi. sebagai Bisa ya. peran mapel PKW itu kayaknya akan besar sekali. besar sekali Bu, benar. Mengajak siswa PKW untuk, itu besar. Tuh. untuk apa nanti siap atau mandiri ketika sudah lulus dari sekolah. Perannya Betul. PKW itu selain itu untuk ini sistem marketing digital. Iya lagi ngetren digital marketing sekarang ya. Iya. Ya, arahkan ke situ. Kan sekarang jualan nggak harus punya lapak. Iya, nggak kurang nyewa tempat ya Bu. nggak harus nyewa tempat. Mereka udah online. Maka digital marketing lah di situ yang Betul, berperan. Ajari betul. anak untuk membuat konten digital marketing Iya. yang menarik. Ya. Saat Kita ini ingat ya, kekinian. Gojek Ya, kan dia nggak punya armada. Iya, nggak punya orang yang kantor Kantor ada, tapi armada nggak ada. Oh iya betul. diri sendiri. Orang yang sudah berada di naungan Gojek Betul. Banyak. kan tanpa dia harus punya amunisi motor yang banyak, mobil yang nggak perlu. Dia hanya butuh Aplikasi. mendaftar. Yang Sudah banyak bisa. join yang lokal ya. Nggak perlu dia membangun hotel yang banyak, tapi dengan membangun sistem digitalisasi kita bergabung. Iya. Itu kan nggak pernah terbayangkan sama kita. Iya, sebelumnya belum Memanfaatkan marketplace Iya. itu kan kayak Shopee Di media Tokopedia. sosial ya. Iya. Penting sekali itu. Jadi itu aja kebutuhan saat ini apa, tapi itu pun harus dilihat lagi. Nanti tahun depan apa sih yang lebih butuhkan? Ya, yang lagi Jadi harus booming update apa? terus yang lagi booming apa. Boleh saya menanyakan nih, kalau andaikan gitu ya, kita PKWU tadi menggali dari potensi lingkungan, Bagus menurut sekali. Ibu bagaimana? Ya, bagus sekali. Justru Karena itu saya- harus potensi lingkungan sekitar. saya sudah ini wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah Pak Wahyudi, kan mau menggali, kalau enggak saya Pak ya, menggali potensi lingkungan, contohnya yang ya di sini yang banyak. Ya? Di sini Di SMA 8 Pak. SMA 8 ya, baru mau menciptakan apa kemarin kemarin ya, itu apa ya membuat semacam kewirausahaan Bu yang berbasis IT seperti itu. Mungkin nanti Terus? kita kan punya keunggulan seperti kemarin apa itu namanya? Produknya ya. Produknya mengolah di sini. dari cabai kalau SMA 3 itu kan. cabai atau membuat Sawi, tanaman hidroponik, ya. Hidroponik ya dulu, Bu. pisang, pengolahan. Jadi Iya. mungkin lebih ke sana, lebih ke pengolahan itu, mungkin sama budidaya Mbak ya. Budaya juga. Pisang itu kan bisa dibudidayakan pakai ingredient Ya. apa? Iya, Ya, betul kita Bu. dulu buat ini ya es krim sawi. Nah, iya. Nah, kan belum Teknologi pernah tepat ada. guna ya. ya, itulah yang kemarin sempat saya bincang-bincang Dengan dengan kepala Bapak sekolah. Kalau toh lahannya itu lahan sini kurang begitu memadai, mau dibuat ditanam di pot, ya biar lebih bersih Kemampuan kata beliau beradaptasi ya. itu penting. Iya, itu. Jadi apa yang ada Bisa di ya, Bu, ya, itu ya. sekitar, silakan dimanfaatkan. Justru itu yang bagus. Oh, yang Karena bagus. kontekstual kan. Oh iya. Nggak harus cari yang susah-susah di luar. Iya, yang ada aja. Yang ada itu jadi gerak. Jadi Baik, menurut nggak? Ibu Nggak itu biaya. ya memang sudah menjadikan apa ya, baik sekali ya, tapi bisa nggak itu pelajaran PKWU yang tadi menanam pisang dalam pot itu terkaitkan dengan mapel lain, bisa nggak? Bisa banget. Kolaborasi. Harusnya Ya. bisa banget Bu. Ya, Dia bisa kira-kira apa? kolaborasi dengan ada biologi nggak, Mbak? Ada. Bergabung dengan biologi. Ya. Nanti Bergabunglah digital dengan marketingnya dengan IT. Iya. Bukan informatika Bu. Oh, informatika. Iya. Kalau tempat kami kan simulasi. Ya, kalau di SMK. Gabung dengan informatika. Ya kan? Kemudian untuk memasarkan dalam konten digital marketing, gabunglah dengan guru bahasa Indonesia. Iya. Ya. Oke. Yang menata kontennya itu, yang meneliti bagaimana tata bahasanya untuk Menarik bisa gitu ya, Bu, ya. menarik dijual. Tadi Proses dijual. jual belinya dengan Ini sudah ekonomi. dapat 4 pelajaran, 1 nilai. Satu project, ya kan? Satu project, mapelnya 4 banyak, mapel sudah. bisa sudah dinilai Ini ya. bisa untuk jadikan pelajaran Iya, ya. Bahan referensi lah buat sekolah-sekolah lain. Makanya saya ingin tahu dari Biologi, kepala ya kan? sekolah Iya. ini kan. Project lintas Jadi project mapel lintas, namanya. ya. Kalau di Ya. kurikulum Kalau di- Merdeka namanya project Kalau lintas di kami mapel. namanya pembelajaran kolaborasi. Kolaborasi. Kalau SMK Iya. pusat keunggulan gitu Iya. ya. Satu bulan Bertanya Bu Em, kalau misalnya kita balik ke kita menarik tadi membahas PKW, UIT ya Bu ya. Itu untuk mapel jam mata pelajarannya bisa ditambah lebih banyak daripada mapel lain karena mungkin ini yang lebih mau dieksplor misalnya gitu boleh ya. untuk merdeka. Gurunya Sudah, sudah. secara administratif ya itu yang dipakai, tapi implementasinya dikurangi. Ini jamnya ditambah.
atur ke dalam Menyesuaikan. karena kita perlunya PKWU gini ya. Nah, PKWU yang digenjot. Nggak apa-apa. Secara administrasi ya tetap seperti itu laporannya gitu ya. Tapi kan tetap Iya. Ada pengawas ya, Bu? di sini ya. Bisik. Tapi saya tetap tersenyum. Saya kan nggak pernah marah. Ketahuan ya, ketahuan di sini. Saya pengawasnya nggak pernah marah. Ketahuan. Ketahuan. Nggak tahu Untuk saya. kebaikan Bu ya, untuk Menurut kebaikan. Rina nggak apa-apa ya, Bu? Raya di Bali. Kita mengikuti Bu prosedur pemeriksaan yang secara Implementasinya. administrasi Iya. Implementasinya. Iya. Kalau saya pribadi itu tidak masalah karena poin pentingnya adalah pada kemampuan siswa untuk mampu menerapkan apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru dalam Kehidupannya sehari-hari. That is the point. Secara administrasi saya oke aja gitu. Saya seperti itu. Okay. But administrasi itu hanya sebagai guideline aja toh. Ya, betul. Just guideline, ya kan? Jangan But sampai panduan. melenceng. the practice is different, a little different is okay. Ya kan? Prakteknya sedikit berbeda tidak masalah. Tapi karena untuk mencapai suatu tujuan dengan berbagai metode, tidak bisa metode Anda catat dalam RPP itu misalnya problem solving toh. Padahal di situ prakteknya nggak harus Nggak seperti ada. itu. Bisa Ada dari siswa yang project. ada yang pinter, Bervariasi ya Bu ya. bervariasi. Bayang dan Ya, itu menurut kacamata saya. Ya kan? It's okay bagi saya. Ya tidak memaksakan yang lain, tidak memaksakan yang lain ya. Jadi kalau validasi kan saya punya cara berbeda. Ya. Oke, itu saja. ya mungkin kan sebagai ya Bu Eni bisa melihat kebutuhan Iya, dan di masalah lapangan sendiri, seperti di lapangan apa. seperti apa ya, bagaimana kedepannya menjalankan kurikulumnya. Kalau SMK malah ini ada yang namanya sinkronisasi kurikulum. Jadi kebutuhan industri. Jadi kita Ya, sesuaikan dengan Apa yang kebutuhan dibutuhkan industri. ya Bu. Kadang apa yang di kurikulum itu industri ini sudah kadaluarsa, Nggak pakai lagi. nggak dipakai. Jadi kita skip. Oh ya sudah. Berarti kita pakai yang kurikulumnya industri. Jadi ada Dan kegiatan. diperlukan Iya, industri. sinkronisasi kurikulum dengan industri tadi. Sinkronisasi Kita mau ya. mau matchkan apa sih, relevan nggak sih ini sama industri. Jadi juga ada apa Bu hubungan yang berkesinambungan dengan pihak ketiga ya. Karena ada kebutuhan Iya. dunia kerja kan. Betul betul Ibu. Dudi ya Bu ya. Dunia usaha, dunia Iya, industri. dunia industri. Jadi ya kita update apa sih yang dibutuhkan industri, ke kurikulumnya disesuaikan lagi. Setiap tahun itu kami selalu update mengunjungi industri. Wah, ya luar biasa. Pasti itu. Makanya siap kerja ya dari SMK ini. Pengennya SMA juga bisa gitu. Kami diproyeksikan untuk bekerja soalnya gitu Iya. ya. Walaupun dari tahun ini animo anak-anak untuk melanjutkan itu besar. Tahun ini yang lolos SNMPTN aja 34. Oh my God, banyak sekali ya Berarti ternyata. banyak memang yang Intinya, mau melanjutkan ke mungkin perguruan. anak-anak itu apa ya belum pandai menentukan saya masuk SMK saya harus kerja tok, tapi ternyata mereka punya double tujuan. Karena kita kan SMK itu 3 Bu orientasinya, BMB, kerja, melanjutkan wirausaha. Wah, punya BMB ya, yaitu bekerja, Kerja, melanjutkan kuliah, Wirausaha. Jadi awal kita petakan mana yang mau bekerja, Iya. mana yang mau berwirausaha, mana yang mau melanjutkan kuliah. Oke. Jadi guru Diperlakukannya beda-beda ya Bu ya, Tidak semua diperlakukannya. anak SMK lulus mau kerja ya Bu. Iya. Oh, saya pikiran saya selama ini kan kerja. Kalau mau lanjut kuliah ke SMK, kalau mau kerja ke SMK Nah, dulu kan begitu ya pandangannya. Iya, orientasinya BMB BMB tadi. ya, Bu. Kami punya BMB. Kerja melanjutkan wirausaha. Iya. Jadi guru PPK ini yang Yang tugasnya memetakan ini ya Bu. Mendiagnosis. Tugasnya. khususkan dia. Assessment. Oh ini yang mau melanjutkan ya, ini diberi perlakuan khusus didampingi ya, sesuai skillmu mau kemana mau Iya. kemana didampingi. Peran BK besar sekali Bu, Oh ya. besar Bu. Terutama peran di BPPK. kurikulum Merdeka itu dari kelas 10 kalau saya lihat mereka harus sudah siswa Asesmen kita diagnosis. baca bakat minatnya Bu ya. Bakat minat kemudian nanti diarahkan ketika kalau kami di SMA ada penjurusan itu kan baru di kelas 11. 11 ya. Jadi bakat minat itu mungkin sudah dibaca dari kelas 10 untuk diarahkan ketika mereka Persiapan memilih dia kelompok kelas 11. mapel. Mapel. Nah, asesmen diagnosis. Iya, asesmen Iya, diagnosis. assessment diagnosis. Itu yang ini berlakukan di awal-awal pelajaran. Perlu sekali itu Bu.
mendiagnosis itu diterapkan. Karena kan mereka baru dari SMP, kita masih masa transisi. Iya, masa transisi. Membaca, Kita harus paham sekali bakat minat si anak. Ini kami juga mulai kelas 10 tahun ini sudah mau dipetakan, bukan BNB tadi. Jadi yang minatnya bekerja nanti masuk yang namanya kelas industri. Karena hubungannya dengan hotel. Kami punya kelas industri Blue Sky. Jadi mereka dididik oleh Blue Sky. Oh iya. Hotel Blue Sky. Ini ada company dengan Blue Sky Dap, ada kafe semua ya. Itu dididik oleh mereka selama 3 tahun mereka yang mengolah anak. Wah, luar biasa. Siap Kerjasamanya kerja ya ini ternyata ya. Blue Sky. Kemudian yang Perlu kali ini. berwirausaha itu masuknya pelajarannya ada KWH tadi yang banyak. KWH yang banyak. Kemudian kami terus akan datangkan alumni-alumni yang sudah berwirausaha Iya. untuk memberikan motivasi, berikan wawasan ya, membuka dia supaya kalau wirausaha itu tantangannya seperti ini dan praktisi lah nanti yang Sharing dibilang. itu Bu ya sharing. dengan adik-adik. Kemudian dia ditekankan di project learning. Iya, PBL kan memang tuh iya, lebih betul. banyak project based learning. Atau anggaplah best practice. Best practice. practice-nya. Best practice. Ya, kami ngundang Bu. Best practice itu alumni-alumni yang sukses. Ayo sharing ke adik-adiknya. Iya. Magna juga sempat ya mengundang alumni yang udah punya beberapa usaha. Ternyata antusiasnya luar biasa. Jadi mereka yang merasa tidak secara ekonomi merasa kurang untuk kemampuan untuk kuliahnya, mereka langsung semangat termotivasi untuk ternyata bisa. Harus dari SMA juga bisa, ternyata seperti itu. Iya. Merangsang pikiran mereka untuk Iya. ini bisa, saya punya kemampuan diri nih gitu Ternyata ya. saya juga punya ya. Bisa. Kami yang boga ini lebaran begini seneng bulan Wah, iya Bu ya. Iya, Banyak kayak- orderan, Iya, banyak orderan kue orderan. kering itu melimpah. Nggak jauh-jauh Iya, dari sore siswa. kita buka pasar Ramadan sudah. Anak kelas Membuka. 11 ya. Seru ya. Kita Memberikan mau main-main peluang ini. Pengen ke sana. Jam 2 buka sudah kan. Oh, Ya gitu. jajan ya anak-anak Oh, mereka sendiri Bu ya. ini aja. Iya. Kasih tahu kurang ini gitu aja. Iya, luar biasa. Anak semua yang ngejar. Belajar bersaing di Belajar dunia luar. berwirausaha, belajar. Ya namanya Tahu rasanya kalau nggak laku gimana itu kan Bu yang betul ngerasa di lapangan itu Bu ya. deres tuh. Iya, yang hari apa itu 2 hari Bu? Pak Dawe ibu kayak mana? Nggak habis jalannya. Nah, Jualanmu tidak laku. iya. Wah, itu luar biasa sekali itu Bu, nggak dapat itu. Jangan Bu. saya yang mikir, kamu yang mikir. Iya. Mengarahkan aja ya Bu ya. Apa solusimu ketika kamu ada jualanmu sedangkan mau buat besok? Hati Pasti dan ya. modal. Solusimu kayak apa? Bawa ke masjid. Oh, Iya, disedekahkan. luar biasa. Iya. Takjil. Hebat Bu. Bisa. Iya, sudah subscribe jalan ini ya, empatinya jalan. Iya, sudah. luar Ada Pak biasa. Satpam masih kasih Pak Satpam. Bagikan. Oh, dibagi-bagi lah ya. Hebat ya, dari banyak ya. Nggak cuma dari segi ekonomi ya Bu ya, dari empati dan lain-lain. Udah Intinya Soft skill-nya sudah juga menunjukkan dapat. rasa tidak putus asa. Mereka Iya. nggak putus asa lagi, dan itu dipancing oleh ibu Guru, sekolah kepala sekolah. atau guru. Ya pada saat itu mungkin wawancara di kepala sekolah. Kalau seorang guru bisa mengatakan itu, gimana caranya? Gitu. Tawarkan gimana? Iya, betul sekali. Jadi bukan gurunya yang berpikir, berkreatif. Nah, kalau ada problem seperti dipancing. Makanya selalu dalam K13 masih berhubungan lah ya, harus banyak memberikan pertanyaan why, how, Ya, 5 WH. kenapa, Banyak bagaimana, how you can solve this problem. Jangan Banyak anak-anak sudah mengerti, ya, jadi aku jadi Itu yang terakhir penasaran. biasanya Bu, pertanyaannya. banyak bertanya, Banyak bertanya dan itu ditambah lagi banyak mendengar. mendengarkan. Guru itu harus menjadi good listener. Iya. Jadi pertanyaan harus ada perbedaannya loh. Yang selalu dibudayakan adalah terutama adalah bagaimana, mengapa. Pertanyaan terbuka. Iya. Tidak boleh bertanya Iya. Tutup. Itu yang paling dibanyakin. Kenapa Anda bisa terlambat kalau ramah anak ya? Kenapa? Oh ibu tadi mohon maaf, saya tadi banyak kempes. Mendengarkan. Terus kalau banyak kempes, solusinya apa anakku sayang? Ibu begitu. Iya. Jangan Saya memberikan solusi sendiri. Terlambat lagi. apa wong Jawa ya? Kok telat iki? Pembangkongan ndak oke Iya. ya. Mesti nih kesiangan. Kenapa anakku sayang bisa telat? Karena bunda mohon maaf. Nah, jadi soft skill-nya jalan. Ya, mohon maaf ibu. Kan gitu berarti
Halus sekali. Mengapa itu sekarang diganti loh Bunda? Oh, mengapa? Mengapa Jadi, itu lebih ke menghakimi. mengapa? Jadi Ya, diganti apa yang menyebabkan kamu? ya boleh. Apa yang menyebabkan? Lebih halus. Boleh, boleh. Masukan bagus juga karena pada saat sekolah ramah anak itu masih dipakai. Ya, masih dipakai. Apa yang menyebabkan Dan kamu telat? kalau ada selalu perubahan kan kita tetap oke, welcome Ya. kan. Jadi kalau kenapa Anda bisa telat ya itu diganti apa tadi yang menyebabkan ya boleh itu Dengan kalimat yang Apa ditambahin lagi? Nah, Halus. Apa perasaanmu ketika melihat temanmu sudah berada di Ya. kelas, ya kamu terlambat? boleh Ya. boleh. Pasti yang jadi refleksinya. Jadi kalau untuk mengapa itu memang yang memang punya di 13 memang untuk saintifiknya ya. Untuk saintifiknya memang cocok menggunakan mengapa, tapi kalau soft skill boleh diganti dengan apa yang menyebabkan kamu telat, ya kan? Itu boleh. Jadi Kemarin bisa itu juga gitu. bisa digarisbawahi ya Ibu Indah, saya ralat. Jadi kalau mengapa ya perlu Bunda, ini sesuatu yang baru harus perlu ditegaskan. Jadi kalau Penegasan mengapa juga. itu dalam K13 untuk saintifiknya ya, untuk pengetahuan akademiknya boleh dipakai. Tapi kalau untuk secara pengembangan soft skill ya boleh diganti dengan kata apa yang menyebabkan. Itu kan menggali perasaan. Kalau mengapa cocok memang untuk pembelajaran sainsnya ya kan. Mengapa? Waktu ditanya lagi Bu, besok sanggup nggak terlambat? Misalnya dia jawab sanggup. Apa konsekuensinya kalau kamu besok terlambat? Dia sendiri yang tentukan. Iya. Semuanya kan ditentukan pada siswa. Jadi Mana ada yang nulis, saya kalau terlambat lagi Bu ngaji 1 juz. Benar, benar. Kamu sendiri loh yang nulis ini. ya. Ada yang pulsa 45, benar sanggup 45 sanggup. Saya tungguin nggak terlambat ini tadi nggak jadi dihukum jadinya nggak jadi dikasih Ya. konsekuensi karena nggak terlambat. Karena sudah membuat komitmen tadi ya. Oke. Baik. Oke, Mira. sedikit Bu Rina, kalau balik lagi ke tema kita langsung ke depan di balik papan ya Bu ya, dari sekolah binaan itu apa sudah siap nih? Kalau menyongsong ya kalau menyongsong disongsong. menyongsong berarti intinya dipersiapkan ya. Karena ya menurut saya untuk sekolah binaan saya bukan menjat yang lain ya, yang saya karena saya yang Di lapangan ya Bu, di lapangannya ya. di lapangan yang saya tahu karena SMA 3 yang saya terlibat, nah maka yang saya lihat insya Allah kesiapannya SMA Negeri 3 yang sudah mulai menyiapkan diri. Bahkan Allah Saya sudah melihat ya zona-zonanya itu, saya sudah Iya. melihat sistem pembelajarannya itu Iya. sudah mencerminkan membahagiakan. Nah ini bisa Iya. diterapkan diimplementasikan ke semua. Kreatif ya Bu ya, ya. karena mohon maaf ini bukan mengecap ya, karena saya terlibat di sini atau melihat dengan mata kepala sendiri. Apa yang saya lihat itu yang saya katakan. Guru-gurunya sudah yang ikut workshop sudah menyampaikan, mensosialisasikan pada teman-temannya, kemudian pemahaman dari pemahaman materi itu bagaimana menyusun laporan lintas mapel sudah dipahamkan pada teman-teman, insya Allah ya SMA Negeri 3 siap. Dan Amin. Bismillah. Sebelum implementasi itu IKM beliau sudah diskusi dengan Diskusi saya. banyak. Bunda nanti ini loh, insya Allah yang untuk proyeknya membuat ini ABC. Saya sampai Pak nggak terlalu banyak kah? Banyak betul Pak. Nah, tapi nggak apa-apa, itu suatu dream ya, impian dari kepala sekolah untuk menjadikan sekolah ini SMA Negeri 3 sekolah yang menyenangkan bagi siswa, dan mereka mempunyai kompetensi soft skill maupun kompetensi hard skill. Ya itu yang di visi misi dari Bapak Kepala Sekolah yang disampaikan ke saya sebagai pengawas pembina. Jadi mohon maaf saya tidak mengkecap, tapi apa yang saya lihat. Dan untuk sekolah binaan saya yang lain karena saya belum begitu dalam untuk menyelaminya, karena mungkin kesempatan waktu belum ada untuk berbincang-bincang, makanya saya baru bisa memberikan penilaian untuk di SMA. Oke Ibu Oke, semangat berjuang Ibu. Bapak. Bismillah. Iya Bu, mohon dukungannya. Sudah luar biasa. Mindsetnya sudah Iya, konsepnya sudah Keluhan. banyak. Mindsetnya sudah Tinggal wow.
mendukung sekali. Seru sekali tema kita hari ini. Kita mungkin jawab Ibu sebentar. Mungkin ada dari audiens ini yang mau bertanya kepada narasumber kita hari ini. Boleh? Bapak, iya, Ibu. bertanya. Bu, tadi saya disebut dengan Anda. Ada satu yang menarik, salah satu yang menarik. Tadi bercerita. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Kampus Jadi Merdeka. beliau tadi, anak ibu ya, anak ibu kuliah di sastra Jerman. Kemudian ada satu yang mencoba apa yang dia inginkan. Yap. Ambil satu dibiayai negara yang tadi terkait lepas dari sastra Jerman. Iya, Itu betul. penjelasan hukumnya gimana? Ya. Tertarik. Benar Pak. Menarik sekali. Nanti bisa teman-teman kita bisa dengarkan ke anak-anak yang sudah kuliah. Iya. Monggo. Ya. Jadi kayak sistemnya kayak di SMA gitu ya. Ada mata pelajaran tambahan vokasi. Iya. Sistemnya kayak begini, kampus Merdeka itu jadi anak dibekali dengan skill lain di luar mata kuliah yang diambil, mata kuliah yang diambil. Betul, luar Dan MKDU itu di luar dan MKDU. mata. Jadi dia menukar jumlah mata kuliahnya dihargai 20 SKS kalau nggak salah. Jadi 20 SKS mata kuliahnya dia itu ditukar dengan programnya Kampus Merdeka. Ya. Dia dapat bekal vokasi. Nah, vokasinya mana? Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Perguruan Kampus tinggi. perguruan tingginya, tinggi, ya. bekerja sama dengan Kemendikbudnya, Kemendikbudristeknya. Kebetulan anak saya itu mengambil yang programmer. Oh gitu. Jadi 6 bulan dia yang yang ditukar waktu itu adalah KKN dengan magang. Dia baru masuk semester 6. Jadi dia nggak ngambil itu, Nggak mengambil tapi itu. full ke Vokasi. vokasi. Untuk Ada vokasi. tambahan vokasi. Jadi dia punya skill tambahan di bidang komputer selain iya, sastra iya. Jerman. Oh gitu. Jadi ada tambahan. Banyak Pak, perusahaan yang ikut di situ tuh banyak. Perusahaan ada Lazada, saya lihat kemarin ya, Iya. perusahaan besar. Dan karena ini masih daring, ya ambil yang online. Tapi nanti kalau tatap muka dia ada di Tangerang nanti di perusahaannya itu. Oh, Sistemnya Untuk ke sana dibiayai negara. memang dibiayai semua oleh free itu, free karena ditukar dengan mata kuliah tadi. Dan memang program pemerintah Programnya ya, Bu. pemerintah Atau memang. program Kampus Dan Merdeka. untuk Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, dan untuk ke sana ada tesnya. Jadi anak itu tidak langsung bisa ngambil, enggak, tapi dia ada step-step Ada tesnya. tahapannya. Tes tahap pertama, tahap kedua dia dites tentang komputer, tentang programmer. Dan setiap malam kuliahnya malam. Tidak ada kuliah pagi. Jadi kuliahnya langsung diajar oleh praktisi. Oh, Iya, langsung. kalau Jadi pagi mungkin praktisi. kan praktis ini masih Masih di kerja, perusahaan. kerja. Kalau di kampus Diajar itu oleh ada kelas praktisi. malam. Kelas malam dia sistemnya kayak saya bilang tadi, challenge. Dia banyak diberikan challenge justru membuat program ini. Iya. Tantangannya. Untuk pertanyaan kedua, ini terkait implementasikan. Ada satu yang menarik, karena kita itu terbiasa mengerjakan pemerintah dan kompetisi. Yap. Dan di hari ini kan bukan membangun soft skill. Iya. Atau sebenarnya UBK itu sejak dulu sudah membangun soft skill, tapi bertabrakan dengan teman yang membangun. Nah, itu otomatis yang lama dilatih itu dia jadi zona nyaman. Betul. Nah, itu artinya trik itu disebut sama Susah, betul. gimana? Betul Pak. Kalau sudah bicara zona nyaman itu susah. Kenapa? Karena sudah mendarah daging, ya kan? Mendarah daging. Pelan-pelan Pak. Iya, harus pelan-pelan mengubah dari zona nyaman menjadi zona tidak nyaman menurut mereka gitu, menurut versi mereka. Itu harus terus menerus, yang seperti saya bilang ke Bu Konsisten Rina ya, tadi, Bu. konsisten. Kepala sekolah yang harus konsisten, punya tim Pak kalau bisa di sekolah. Kita punya tim GSM gitu ya, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Nah, inilah yang bertugas untuk mengevaluasi kelemahannya di mana, kekurangan mana, apa yang harus ditambal. Nah, ini tim ini. Saya nggak bekerja sendiri ya. Kalau bekerja sendiri pengek kan. Ya iyalah. Jadi ada timnya. Semua kalau saya dari semua komponen saya ambil dari, kalau kami punya jurusan ya. Nah, masuk semua jurusan, BPPK masuk. Kemudian manajemen ada yang dimasukkan, terutama kurikulum. Iya. Gitu ya. Maka kurikulum, maka sapras itu masuk semua di situ. Kita berkolaborasi. Harus bagaimana kita membangun kompetisi menjadi kolaborasi. Kolaborasi. Membiasakan untuk Kompetisi berkolaborasi. Kompetisi menjadi kolaborasi. Kolaborasi.
Jadi tidak harus Tidak harus kompetisi, berkompetisi, karena ya. selama ini kan kita kompetisi gitu ya. Nah, tidak kompetisinya terbiasa diubah kok. menjadi kolaborasi. Bekerja sama. Gimana supaya nggak nyontek? Dalam konteks yang Dengan mana? konteks- Iya. konteksnya Dalam mana? konteks yang mana? Konteks kejujuran nggak boleh. Iya, bagaimana supaya anak nggak nyontek? Soalnya Pak harus membuat soal yang membangun, bukan yang Analisis. menghafal, yang analisis. Dia nggak bisa nyontek. Menganalisis. Makanya anak nggak akan nyontek Satu kalau sama soalnya lain itu berbeda adalah- akhirnya Iya, karena beda. pandangannya Betul, beda-beda. pandangannya. Bukan soal 1 Bukan tambah soal 1 sama yang- dengan 2. Di SMK itu kan ada UKK Ya, psikokompetensi. psikokompetensi. Dan tadi saya dengar dalam dia ibu menjelaskan yang diambil kurikulumnya dan dalam kenyataan satu yang memang Diperlukan. si anak itu perlu. Ya. Nah, di UKK kan ada standar. Nah kalau kami kan ada standar nanti SPN. Yap. Ya kita harus milih. Kamu mau milih yang mana? Kan dalam UKK itu kita belum milih kompetensinya banyak Pak. Oke. Enggak satu. LSP gitu kan? Iya. Ada sertifikasi profesi. Itu ada beberapa kompetensi. Anak milih yang mana? Kayak kemarin ya, kita kan hanya kalau kita di SMA 3 Pak kan sudah menerapkan yang kaitannya dengan UKK tadi. Cuman kompetensi ya yang kerjasama dengan asesor dari LSP. Cuman kita kemarin kan fokusnya hanya di satu kompetensi OTKP itu apa otomatisasi perkantoran. Nah, untuk bekal anak-anak karena kalau dengan yang lain-lain mungkin kita hanya menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di SMA 3 ini apa. Kita bisa juga Pak nawarkan ke anak. Iya. Kamu milih kompetensi mana? Nanti suara terbanyak di dalam kelas. Nah, itu yang bisa dipakai. ya. Mungkin lebih ke DM ya Bu ya, Iya, digital jadi marketing. makanya disilahkan kembalikan ke anak milih yang mana. Anak-anak itu rata-rata sebenarnya masakan Indonesia karena simpel cepet gitu ya. Karena terbiasa Hafal ya hari-hari. udah hafal. Nah itu pun masakan Indonesia kita nggak apa menyuruh harus bikin ini, enggak sembarang. Yang penting Nusantara. Yang penting Nusantara gitu. Pokoknya dikembalikan ke siswa semua. Hebat ya. Iya. Tapi Cukup ya. Asik betul ya. Menyusul kayak rupanya. Ya seru kalau kita membahas ini tentang Nyusul di komen rasanya. Mungkin di komen YouTube-nya. Iya, Lewat WA, lewat YouTube. Komen di bawah ini. Ini tulisannya ya. dua meja. Iya. Sama aja. Mungkin Ini kita udah dulu. di Acara. Nggak terasa bincang-bincang ya. hari ini ya. Nggak Bu. terasa ya. Seru loh ya pembicaraannya. Iya. Oh ya. Hampir Filosofi setengah pendidikan 12. masa depan, student Well-being. well-being ini menarik sekali. Apalagi ya kami pengajar benar-benar perlu juga untuk bagaimana kita menciptakan suasana nyaman buat anak-anak di kelas, merubah cara Merubah pandang mindset anak. juga ya. Itu kan ya Bu ya, karena ya itu pondasinya itu harus kuat dulu di kita. Bagaimana gurunya dulu, baru nanti anak yang rasakan nyamannya tidaknya dia Itu proses ya. Iya betul Ibu. Kan Bismillah kita pelan-pelan mengawali nyaman itu tadi ya Bu ya, demi pendidikan kedepannya Menyenangkan. menyenangkan seperti itu. Kalau masa depan ya. Betul. Silakan membangun sekolah masa depan Yang menyenangkan. versinya SMA 3. Iya betul. Kita buat brand image-nya yang baik. Iya. Nah, yang menyenangkan. Yang menyenangkan. Menurut versi Diolah masing-masing. dulu. Pendidikan yang menuntun ya ada kodrat, bukan Menuntut. menuntut. Ya betul Ibu. Bukan menuntut. Oke. Ada menuntun, bukan menurun. Bukan menuntut, tapi menuntun. Itu kayaknya harus dipasang besar-besar loh. Iya, Besar-besar itu. betul. Di ruang Yang- guru. Biar Yang dipasang besar, Jangan banyak nuntutin sama anak, tapi bagaimana kita menuntut yang ditebelin itu yang huruf terakhir. Nah, gede, tebel. Iya, betul. PR buat kita Pasang nanti di ke ruang depannya. guru. Iya, Bu. Supaya nanti kita ini sebagai pengajar Bu ya. Saya juga mau pasang di ruang guru. Semangat. Ya, self reminder buat kita. Oke. Koreksi diri. Terima kasih banyak Bu Emil dan Bu Rina. Sama-sama. Hari ini sangat bermanfaat insya Allah buat kami di sini dan para penonton yang online maupun offline yang ada di sini nanti. Terima kasih banyak. Semoga ada waktu
lagi nanti supaya kita bincang-bincang lagi ya Bu, dengan teman-teman. Insya Allah. Terima kasih Siap. lagi. Jangan bosan-bosan main Iya, ke kita selalu Ya, Karena kita semua ini adalah pejuang pendidikan, pejuang, Bu. Iya. Ya, untuk mendorong semua sekolah putra-putri kita, generasi kita lebih baik daripada kita yang sudah tua-tua. Betul. Harus lebih generasi kita apa? Lebih baik, Terus lebih baik. Ya, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan podcast Remaja Balikpapan Official hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat hari Kartini, Bu. Selamat hari ya, Kartini zaman sekarang di era digital. Jangan lupa pahlawan kita, Ibu Kartini. Habis gelap, terbitlah terang. Amin.